Perkenalkan, di sini ada Naila Fatia dan Ogi Humaira sebagai pemateri. Kami berdua akan menjelaskan kasus-kasus pada perkembangan penalaran moral Kohlberg. Simak video berikut dengan baik ya. Berikut adalah definisi dan kasus dari definisi perkembangan penalaran moral Kohlberg. Nah, apa itu perkembangan penalaran moral? Perkembangan penalaran moral adalah proses bertahap untuk membedakan antara benar dan salah, serta mengambil keputusan berdasarkan nilai dan norma. Suatu hari, Sandi menemukan uang 100.000 di lantai sekolah. Sandi memungut uang itu dan melihat ke sekeliling. Ini bukan uangku, tapi kalau aku ambil, siapa yang tahu? Sandi berpikir sejenak, lalu berjalan ke guru piket. Bu, saya nemu uang. Mungkin ada yang kehilangan. Ini menunjukkan perkembangan penalaran moralnya yang didasari oleh nilai kejujuran dan tanggung jawab. Sandi mulai belajar membuat keputusan moral berdasarkan mana yang benar dan salah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan penalaran moral Kohlberg. Perkembangan penalaran moral Kohlberg terdiri dari 6 tahapan yang terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Anak akan mengalami 2 tahapan pada masing-masing tingkat. Tingkat 1, moralitas prakonvensional. Kasus tahap 1, orientasi hukuman dan kepatuhan. Citra menemukan dompet dan tergoda untuk mengambilnya. Tapi, ia ingat cerita gurunya tentang bagaimana pencuri bisa dimasukkan ke penjara karena mencuri dompet. Citra langsung merasa takut dan memutuskan menyerahkannya ke guru piket yang bertugas. Kasus ini merupakan contoh dari tahapan pertama, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, di mana penilaian moral anak berdasarkan rasa takut terhadap hukuman. Pada kasus tersebut, anak tidaklah menganggap bahwa mencuri itu salah, tetapi ia akan berpikir bahwa mencuri bisa menyebabkan masuk penjara. Kasus tahap 2, orientasi timbal balik. Rara setuju untuk membantu Vira membuat presentasi kelompok. Tetapi Rara memberikan syarat bahwa Vira juga harus membantunya untuk mengerjakan tugas yang lain. Kasus tersebut merupakan contoh dari tahapan kedua, yaitu orientasi timbal balik, di mana moral dinilai sebagai sesuatu yang bersifat transaksional. Individu akan menilai sesuatu sebagai hal yang benar jika sesuatu tersebut menguntungkan dirinya. Pada kasus tersebut, Rara membantu Vira bukan karena murni ingin membantu sebagai teman, tetapi karena ingin Vira membantunya juga dalam mengerjakan tugas yang lain. Tingkat 2, moralitas konvensional. Kasus tahap 3, orientasi anak baik. Nanda melihat temannya dibuli di sekolah oleh teman-temannya yang lain. Nanda tahu hal tersebut tidak benar, tetapi ia memilih untuk ikut membuli. Kasus tersebut merupakan contoh dari tahapan ketiga, yaitu orientasi anak baik, di mana anak menilai moralitas diukur dari keinginan diterima oleh orang lain atau validasi sosial. Pada kasus tersebut, Nanda memilih untuk ikut melakukan bullying daripada membela temannya agar tidak dianggap berbeda dan diterima oleh lingkungan sosialnya. Kasus tahap 4, orientasi hukum dan ketertiban. Anton, Rika, dan Selena merasa dilema ketika teman-temannya demo untuk menolak aturan sekolah yang dianggap terlalu ketat. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan tidak ikut demo karena merasa peraturan diciptakan demi ketertiban bersama. Kasus tersebut merupakan contoh dari tahapan keempat, yaitu orientasi hukum dan ketertiban, di mana individu menekankan pentingnya mematuhi hukum, aturan, dan menjaga ketertiban sosial. Pada kasus tersebut, siswa memilih tidak ikut demo dengan alasan bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban sosial. Tingkat 3, moralitas pasca konvensional. Kasus tahap 5, orientasi kontrak sosial dan hak individual. Sania aktif terlibat dalam gerakan reformasi kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Ia tahu bahwa hukum tersebut masih sah secara formal. Namun ia percaya hukum tersebut harus dievaluasi demi kepentingan kelompok minoritas tersebut.
Kasus tersebut merupakan contoh dari tahapan kelima, yaitu orientasi kontrak sosial dan hak individual, di mana individu pada tahap ini menyadari bahwa hukum dan nilai-nilai sosial adalah bukan hal yang mutlak dan dapat diubah jika telah merugikan kelompok tertentu. Individu juga memahami bahwa ada hak-hak individual yang harus dihormati dan diutamakan, bahkan jika bertentangan dengan hukum. Kasus tahap 6 prinsip etika universal. Seorang dokter di suatu negara dengan sistem politik represif memilih untuk merawat pasien yang diketahui sebagai aktivis oposisi. Kasus tersebut merupakan contoh dari tahapan ke-6, yaitu prinsip etika universal, di mana moralitas berpijak pada prinsip etika universal yang diyakini benar meskipun harus menanggung risiko pribadi. Pada kasus tersebut, tindakan dokter dianggap sebagai pelanggaran oleh pihak berwenang dan bahkan memiliki konsekuensi berat, yaitu izin praktik bisa dicabut. Tetapi, sang dokter lebih memilih untuk merawat si aktivis karena yakin bahwa hak hidup dan martabat manusia adalah nilai moral tertinggi jauh di atas hukum politik. Lalu, apa saja faktor yang memengaruhi perkembangan penalaran moral? Pertama, kesempatan alih peran. Raka adalah siswa kelas 11 yang selama ini hidup nyaman dengan kebutuhan yang tercukupi. Ketika ia menjadi ketua OSIS, Raka harus menyampaikan aspirasi dari teman-temannya. Ia mendengar keluhan dari siswa kelas 10 tentang beratnya beban tugas. Ia juga menerima masukan dari siswa ekonomi lemah yang kesulitan membeli seragam praktik. Raka belajar memosisikan diri di tempat orang lain, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka butuhkan. Kedua, konflik sosiokognitif. Suatu hari, guru mengajukan satu pertanyaan. Seorang pria miskin mencuri obat mahal dari apotek untuk menyelamatkan istrinya yang sekarat. Apakah tindakan itu benar atau salah? Beberapa siswa menjawab salah, namun beberapa siswa menjawab benar dengan alasan masing-masing. Kejadian tersebut dinamakan konflik sosiokognitif. Ketika seseorang dihadapkan pada sudut pandang yang berbeda dan bertentangan dan dipaksa untuk merefleksikan ulang keyakinan moralnya sendiri. Ketiga, iklim moral lingkungan sosial. Terjadi kasus perundungan di suatu sekolah. Seorang siswa diejek karena memiliki gangguan bicara. Alih-alih langsung menghukum pelaku, sekolah mengundang semua pihak dalam suatu pertemuan. Korban diberi ruang untuk mengungkapkan perasaannya. Pelaku diajak mendengarkan, merenung, dan menyadari dampak perbuatannya. Lalu mereka bersama-sama mencari jalan keluar. Kasus tersebut merupakan contoh dari iklim moral lingkungan sosial. Sekolah tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menanamkan nilai moral melalui tindakan nyata. Dengan memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk berdialog dan merefleksikan tindakan mereka, sekolah menjadi contoh nyata bagi siswa dalam menyelesaikan konflik secara bermoral. Ini menunjukkan bahwa sekolah berperan sebagai sumber nilai moral yang membimbing anggota-anggotanya.